Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas ya mengenai formasi-formasi apa yang akan dibuka di CPNS tahun 2024 ya. Tapi ini disclaimer kepada teman-teman, untuk database ini adalah database formasi yang ada di tahun 2023. Tapi menurutnya kakak tidak jauh beda dengan tahun 2024. Apalagi jumlah untuk CPNS tahun 2024 yang diterima adalah sekitar 600.000 dan itu hampir 3 kali lipatnya dari formasi atau dari peserta yang diterima di CPNS tahun 2023. Jadi menurutnya kakak ini formasi akan fix ada, akan tetapi di tahun 2024 pasti akan ada penambahan karena jumlahnya itu hampir 3 kali lipat. Jadi bisa jadi yang kakak sampaikan ini sudah pasti ada, akan tetapi akan ada formasi baru yang akan yang akan dibuat atau yang akan dicantumkan oleh panitia BKN di akun SSCSN tahun 2024 ya. Oke, tanpa basa-basi sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Jadi kakak akan membahas mengenai formasi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ya. Jadi kakak jelaskan ulang, ini adalah tahun 2023 ya, bukan tahun 2024. Akan tetapi untuk CPNS tahun 2024 untuk formasinya itu tidak jauh-jauh beda dengan formasi tahun 2023 karena tahun 2023 itu yang lolos ya sekitar 200 ribuan dan untuk CPNS tahun 2024 yang lolos akan 600 ribu, jadi 3 kali lipatnya. Nah, untuk formasi yang akan sampaikan ini adalah formasi yang setiap tahunnya itu dibuka lowongannya ya untuk di Kemenkumham. Jadi ini di bagian Kemenkumham. Dan ini formasi yang selalu ada di beberapa tahun belakangan, apalagi di tahun 2023, tahun 2021. Ini 2 tahun ini kakak gunakan untuk melihat formasi apa yang sudah jelas ada di Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya Republik Indonesia. Oke, jadi kakak ini menggunakan database database pada nomor ya, ini dari kakak mengambil data dari surat ya, surat mengenai nomor SEK.KP.02.01/633 ya kakak gunakan ini. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang kakak mau sampaikan. Sebenarnya kakak mau spill aja formasi-formasi apa yang memungkinkan atau yang wajib atau yang ini ya, yang jelas kalau di tahun 2024 itu akan dibuka. Nah, ada itu untuk lulusan SMA, ada juga untuk lulusan S2 ya. Tapi pada PON 2 ini masih bisa menambah ya, karena kakak lihat kan IKN kan baru dibuka ya, atau ibu kota negara kan dipindah ke Kalimantan, otomatis untuk pembukaannya akan lebih banyak lagi. Dan kakak lihat nanti kemungkinan banyak orang-orang yang mau ya menjadi PNS atau ASN di Kalimantan akan lebih banyak ditempatkan di situ ya. Jadi ya untuk orang-orang Kalimantan dipersiapkan berkasnya, persiapkan semua detail-detailnya untuk pendaftaran CPNS tahun 2024 ya. Oke, langsung yang kakak bahas. Pertama lulusan SMA dan lulusan S2. Nah, kakak langsung buka ya, buka daftarnya. Untuk syaratnya nanti kakak akan mungkin buatkan video yang lebih detail ya, atau lebih ke video selanjutnya atau part kedua lah mungkin ya, untuk ke instansi atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ada 2 part ya. Jadi video yang kakak itu mengenai informasi ada 2 part. Satu mengenai informasi-informasi yang ada, kedua adalah syarat-syarat setiap formasinya atau setiap jabatan yang teman-teman akan ambil gitu, atau jabatan yang tersedia gitu ya di CPNS tahun 2024 yang sudah jelas-jelas ada gitu ya. Oke. Kita langsung buka ya. Ini. Nah, ini jadwal yang kemarin, ini jadwal dari tahun 2023 ya. Jadwalnya itu sampai ini ya 19 Februari itu pemberkasan bagi pelamar yang dinyatakan lulus. Jadi untuk pendaftaran CPNS tahun 2023 sudah ditutup ya secara resmi. Oke. Langsung kita bahas. Nah, ini lampiran pengumuman nomor tadi ya, yang surat tadi ya. Jadi ada yang kakak mau sampai ya di sini.
Jadi untuk jabatan, untuk penjaga tahanan, jadi untuk lulusan SMA itu ada namanya penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Ini keterangannya itu di 33 kantor wilayah. Jadi banyak ya. Jadi bukan hanya di pusat, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di provinsi, tapi seluruhnya 33 kantor wilayah. Nanti kalau 33 kantor wilayah itu teman-teman cek aja di akun dari Kemenkumham RI. Di situ ada 33 kantor yang termasuk untuk CPNS tahun 2024 atau tahun 2023 ya. Oke, pertama penjaga tahanan. Nah, untuk penjaga tahanan ini adalah lulusan SLTA sederajat. Yang umum ya. Kan untuk alokasi kebutuhan ada 3 poin ya, Kak jelasin sedikit ya untuk video selanjutnya juga supaya teman-teman sudah ngerti ya. Ada lulusan terbaik atau cum laude, ada disabilitas, sama putra putri Papua dan Papua Barat. Oke, jadi untuk umum itu pria ada 941, untuk wanita itu ada 50. Jadi ya sekitar 1000-an ya, ditambah dengan alokasi kebutuhan khusus atau dari putra atau putri Papua dan Papua Barat. Untuk pria itu 6 dan untuk Papua itu ada 6, itu pria semua, dan Papua Barat itu adalah 3 juga, itu pun pria semua ya juga ya. Jadi bagi teman-teman yang wanita nih ya bisa masuk di umum. Yang lulusan SMA bisa menggunakan CPNS di wanita di bagian umum ya. Nah, ini ada tadi jumlah kebutuhan berarti itu 1000. Nah, kalau misalnya kita mengalokasikan dengan kebutuhan di CPNS tahun 2024 itu adalah 600.000, kemungkinan jumlah kebutuhannya itu bisa naik 2 kali lipat menjadi 2.000 atau bahkan 3.000. Jadi bisa jadi lulusan SMA itu akan banyak juga yang akan diterima, atau lulusan baru lah ya, lulusan baru untuk SMA, S1 maupun S2. Oke? Karena Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa untuk CPNS tahun 2024 itu dimaksimalkan untuk lulusan terbaru. Oke. Nah, selanjutnya adalah asisten ahli dosen. Nah, ini adalah minimal S2 ya. Ada S2 hubungan internasional, ilmu politik, ilmu pemerintahan, fisiologi, ilmu komputer, ilmu informatika, sistem informatika, teknologi informatika, ilmu manajemen sumber daya manusia, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, ilmu hukum internasional, administrasi publik, dan kebijakan publik. Jadi ini di sosum ya, atau sosial humaniora. Jadi di bagian sosum. Jadi bagi teman-teman yang lulusan S2 ya, atau yang masih S1, teman-teman persiapkan aja ya untuk S2. Siapa tahu teman-teman sudah lulus di S2, terbuka lagi untuk CPNS-nya. Oke, jadi ini khusus untuk S2. Jadi untuk jabatan untuk Kemenkumham itu ada 2, penjaga tahanan dan asisten ahli dosen. Cuma 2 ya, cuma 2. Nah, kemungkinan asisten ahli dosen itu ditempatkan di 1 unit pusat ini ya, 1 unit pusat. Jadi ya untuk tesnya juga di sekitar ini ya, di sekitar kementeriannya pusat dari Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Nah, untuk umum itu jumlahnya ada 13. Lulusan terbaik atau cum laude itu cuma 1, disabilitas juga cuma 1. Untuk putra dan putri Papua dan Papua Barat, untuk asisten ahli dosen tidak ada ya, jadi tidak ada alokasi kebutuhan khusus. Jadi teman-teman kalau dimanapun kepada teman menggunakan di umum saja, jadi ada 13 ya. Jadi jumlahnya di sini adalah 15 dengan 1 unit pusat. Nah, ini untuk tahun 2023, tapi untuk tahun 2024 pastinya akan menambah atau bertambah ya, karena jumlahnya karena sudah katakan tadi adalah 600.000 ya. Oke, dengan jumlah keseluruhan itu 1015. Oke. Nah, ini kalau teman-teman nanti ini ya, kalau misalnya nanti teman-teman mau kakak share syaratnya apa atau berkas-berkasnya apa yang digunakan untuk pendaftaran di penjaga tahanan maupun asisten ahli dosen, nanti kakak share di video selanjutnya. Jadi pada video-video berikutnya itu untuk formasi kakak umumkan di setiap kementerian, dari Kementerian Agama, Kementerian Hak dan Asasi Manusia, ada yang di Kementerian Pertanian dan seterusnya. Kakak akan bahas per instansi sampai nanti akan dibukanya secara resmi CPNS tahun 2024. Untuk pembukaan CPNS tahun 2024 itu di bulan Maret. Nah, oke ya, di minggu ketiga atau minggu kedua lah sudah akan dibuka. Oke, bagi teman-teman yang mau melihat berkas ini secara lengkap, bisa nanti teman-teman cek aja ya. Nanti kakak cantumkan link di video kakak di komentar lah, kakak akan tulis. Dan jangan lupa teman-teman komentar
instansi apa lagi atau kementerian apa lagi yang kakak akan spill informasi di tahun 2024 maupun di tahun 2023. Ini ya teman, komentar aja lah kementerian apa lagi yang kakak akan bahas. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih mohon maafkan. Sekian ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.